Halo semuanya, kembali lagi di channel Naik Level. Pada video kali ini saya ingin membahas analisa saham SMDR atau Samudra Indonesia Tbk ya. SMDR sudah rilis laporan keuangan kemarin tanggal 20 Maret ya, dan hari ini tanggal 21 Maret, namun ini video dibuat sebelum jam bursa buka ya tadi ya, materinya sorry, videonya ini dibuat pada saat market lagi buka ya. Biasanya saya buatnya kan setelah market tutup. Jadi ini harga bergerak ya, ini adalah harga kemarin teman-teman ya. Harga kemarin per tanggal 20 Maret. Jadi ini closing dulu baru rilis laporan keuangan. Kalau kita lihat harganya nggak kemana-mana ya, tetap di 350 ya, nggak bergerak kemana-mana. Eh, Sekarang kita lihat dulu price performance-nya ya. Kita lihat kinerja harga sahamnya ya. Kalau teman-teman lihat di sini ya, ini returns-nya gede-gede sekali ya, bagernya ya. Sampai 1.200% gitu teman-teman ya. 297%. 797% ya. Tapi kalau year to date ini masih minus 9,33%. Kalau 6 bulan terakhir ini banyak yang lagi minus teman-teman ya. Oke, harga tertinggi setahun terakhir ini 4.080 dan terendahnya 344. Namun ini kayaknya salah karena kemarin habis stock split ya. Harga tertingginya itu sekarang ada di 4080 dibagi 5 harusnya ya, karena ada stock split. Harusnya di 816 teman-teman ya. Dan ini apa, lebih dekat ke harga terendahnya setahun terakhir. Jadi ini belum di stock split teman-teman ya datanya. Oke, sekarang kita akan masuk dulu sekilas tentang Samudra Indonesia ya. Mungkin buat teman-teman ada yang belum tahu, kita bahas sekilas aja. Ya, jadi ini perusahaan transportasi kargo dan logistik teman-teman ya. Sudah lama ini perusahaannya dari sejak 1950 ya, udah IPO lebih sudah lama ya teman, sorry. Sudah IPO dari 99 teman, sudah cukup lama. Dan ini memiliki 5 lini bisnis. Yang pertama tadi ya, shipping, kemudian logistik, kemudian ada port, properti juga ada, dan ada services. Ya, kira-kira itu teman-teman ya. Jadi kita bahasnya sekilas aja untuk kira apa perusahaannya, kita nggak akan bahas detail. Nah, nanti seperti biasa kita akan bahas SMDR ini dari 4 analisa ya, yaitu analisa fundamental, seasonality, bendarmologi, dan technical ya. Kira-kira fundamentalnya seperti apa, dari bendarmologinya kira-kira bagaimana oper-operan sahamnya selama setahun terakhir dan di bulan Maret ini, dan technicalnya nanti harga sahamnya akan ke depannya seperti apa. Oke, sekarang kita akan masuk ke kinerja jangka panjangnya dulu ya. Kalau kita lihat di sini sebetulnya sebelum-sebelumnya ini ya pendapatannya flat-flat aja teman-teman ya. Namun tiba-tiba setelah COVID dia loncatnya luar biasa, bahkan ini all time high, eh, yang biasanya kira-kira hanya 6 sampai 7 triliun ini naik 2 kali lipat ya. Jadi 15 ini sampai ke sekitar 17 triliun. Ya, laba kotornya pun akhirnya ikut meningkat dan laba usahanya meningkat, laba bersihnya pun juga ikut meningkat. Nah, ini di 2019 juga pernah rugi teman ya. Nah, kalau kita lihat di sini total pendapatannya secara struktur, kalau kita lihat beban pokok penjualannya semakin menurun teman-teman ya. Kemudian sehingga laba kotornya pastinya akan naik, kemudian beban usahanya juga turun dan laba usahanya pastinya juga akan ikut naik. Dan di sini bagusnya adalah eh, peningkatan yang dialami oleh SMDR ini adalah peningkatan dari kinerja operasional. Jadi bukan dari luar operasionalnya dia. Ini kecil sekali ya, bahkan ini cuma beban lain-lain ya. Nah, untuk di 2019 kemarin ada kerugian nih karena ada beban lain-lain yang cukup besar teman-teman ya, kalau kita lihat di sini. Ya, saya nggak cek lebih dalam ini apa, namun ini karena ada beban lain-lain di luar operasional. Nah, kalau kita cek laba bersihnya juga naiknya signifikan sekali teman-teman ya. Jadi cuman kecil sekali 2,7, 1,5. Kemudian naik ke setelah COVID 2020, 28 bahkan saat ini. Nah, ini adalah kinerja jangka pendeknya teman-teman ya. Jadi pendapatannya itu naik cukup banyak, yaitu 86,8%. Padahal tadi dari 2020 ke 2021 aja itu sudah naik teman-teman ya. Ini naik lagi 86% jadi 17,9 triliun. Ya, laba kotornya pun naik tinggi sekali 126,8%, laba usahanya demikian, dan laba bersihnya juga demikian ya, 5 triliun. Dari kemarinnya 2 triliun, yang biasanya itu hanya ratusan miliar, tapi ini sudah mencapai triliun.
Oke, untuk struktur pendapatan jangka pendeknya tadi juga sama ya, turun ya, beban pokok penjualan turun, beban usahanya turun, ini sayangnya naik tipis ya, beban lain-lainnya naik tipis, dan laba bersihnya juga naik ya, jadi 28,4 dari pendapatan, jadi cukup besar. Oke, sekarang kita akan masuk ke valuasinya, teman-teman ya. Pada saat video ini dibuat, PBV-nya adalah 0,83 dan PER-nya 1,73. Ini PER-nya sangat rendah sekali ya, teman-teman ya, hanya 1,7 kali ya, balik modal. Oke, kalau kita lihat ya dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya, valuasi sebelum-sebelumnya, ternyata ini memang dulu dihargainya ya memang di bawah satu, teman-teman ya. Ini pernah hampir mencapai satu, kemudian turun lagi. Ya ini juga di atas 0,8 ya. Kemudian ini di per video ini dibuat turun lagi ya ke 0,77 ya setelah kemarin di 2022 sempat naik ya sekitar di 0,9. Untuk pairnya juga sama ya teman-teman ya. Ini lebih rendah kalau pairnya dibanding tahun-tahun sebelumnya kecuali yang ini ya karena ini minus 2 tahun ternyata ya minusnya. Oke, ini dari valuasinya. Kalau kita lihat ROE-nya 47,97% ini besar sekali dan apalagi sudah ROE-nya besar karena di kinerjanya all time high. Bayarnya juga diskon book value-nya di 0,83 sorry kok ini ya 0,83 ini teman ya. Ini salah berarti ini ya 0,83 di atas ini sedikit teman-teman ya. PBV-nya 0,83 kita bayar earning yield yang kita dapat adalah kalau beli harganya di harga saham saat ini ya 57,86%. Jadi secara kita itu pernya ya lebih lebih sedikit teman-teman ya. 57,86% itu kalau dikali 2 ya sama sih 2 tahun 1,73 ya. Jadi hanya dalam waktu kira-kira 2 tahun bisa balik modal kira-kira seperti itu. Ini secara perusahaannya bukan secara harga saham ya teman-teman ya, secara valuasi ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke dividennya. Kalau kita cek di sini sebenarnya dia nggak bagi dividen nggak rutin ya 2009, 2010 bolong 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ya ini sebenarnya cukup rutin cuma bolong satu kali aja. Bahkan pada saat rugi pun dia membagi ya teman-teman ya. Nah, bahkan ini rugi tapi tetap membagi. Jadi laba ditahannya dibagi untuk dividen. Jadi ini dibilang rutin teman-teman ya meskipun rugi tetap bagi dividen. Dividen yield terakhir 5,71% ya Agustus 2022. Dan kalau kita lihat EPS-nya di sini cukup tinggi ya 204 ya EPS-nya 204 dibanding harga sahamnya yang kemarin ya 350 hari ini tadi dibuka gap up 5%. Kalau saya cek harganya pada saat ini SMDR sudah naik berapa nih? Ya naik 5% jadi 368 teman-teman ya naik 5%. Jadi 368. Oke, karena ini dividennya cukup tidak teratur ya. DPR-nya kadang kecil, rugi pun juga membagikan. Maka saya melihat dari free cash flow-nya. Ya, free cash flow-nya ini kalau saya kaitkan ada polanya teman-teman ya. Jadi dari 2019 sampai 2022 itu yang dibagi adalah 5 sampai 8% dari free cash flow. Ya, sehingga kalau misalnya ini saya asumsikan ya free cash flow-nya adalah 5,54 triliun ya dibagi jumlah sahamnya ini 1691 tapi ini belum di stock split jadi kita bagi 5 lagi jadinya 338 ya 338 kita kali 5% 16 teman-teman ya jadi akan dibagikan sekitar 16 jadi ini sudah dibagikan 10 kira-kira kurang 6 lagi ya kalau kita bagi dengan harga saat kemarin bukan hari ini ya hari ini sudah naik 5% itu yieldnya 1,7%. Dan ini ada yang menarik teman-teman ya. Ada yang menarik bahwa free cash flow-nya dia tadi 1691 dibagi 5 itu adalah 338 teman-teman ya. 338 sedangkan harga sahamnya ini 350 kemarin ya. Jadi artinya kalau kita beli saham di harga 350 itu 338-nya itu adalah uang cash teman-teman ya, free cash flow. Ya, free cash flow itu uang cash yang tidak digunakan. Kalau berdasarkan cash flow-nya ya lebih tinggi nih ya, operating cash flow-nya 7 triliun ya. Jadi ini perusahaan yang cukup oke karena cashnya sangat banyak ya. Jadi kalau kita membeli sahamnya harga 350 itu 338-nya itu adalah berupa aset uang kas di perusahaan. Jadi bisa dibilang kita dapat perusahaannya hampir gratis ya gitu ya itu. Itu mindset aja teman-teman ya, bukan beneran.
Oke, sekarang kita akan masuk ke seasonality-nya. Kalau kita lihat di sini, seasonality kurang menyenangkan ya, banyak yang minus. Namun ini April ada kesempatan untuk naik ya, hanya 50% ya. Yang terdekat yang rada jauh ini Oktober naik 70%. Namun di tahun sebelumnya ini naik terus ya teman ya. Februari, Maret, April, Mei naik terus double digit, namun ini di sini malah minus ya. Nah, nggak tahu di sini akan minus atau plus, nanti kita lihat teman-teman. Oke, sekarang kita akan masuk ke bandarmologinya ya. Ini dipegang oleh Samudra Indonesia Tangguh dan PT Ngurumat Bondo ini sahamnya tidak Skriplus ya. Jadi yang Skriplus adalah di sini publik sebagian Skriplus. Ini direksi dan komisaris kok ya. Direksi dan komisaris juga ada yang megang saham. Ini komisarisnya cukup lumayan besar ya, 65 juta lembar saham. Jumlah pemegang sahamnya ini lagi naik terus ya, karena pastinya asumsi laba naik akan menarik minat investor retail untuk membeli ya. Kalau kita lihat partisipasi aslinya 15,2%, jadi ini ya sebenarnya cukup oke. Namun ini kalau kita lihat ini menurun terus ya partisipasi aslinya. Sebenarnya nggak perlu terlalu diperhatikan pergerakan investor asing di sini teman-teman, karena 15% kontribusinya terhadap pergerakan saham nggak cukup kuat itu ya. Kemudian kalau kita lihat secara detail ya, perpindahan sahamnya, saham SMDR selama setahun terakhir dari Februari 2022 ke Februari 2023, ini jumlah sahamnya meningkat pesat karena ada stock split ya, kali 5 ya, jadi 800 juta kali 5 kan jadi 4 miliar itu ya teman-teman ya. Nah, kita cek teman-teman ya, karena jumlah sahamnya tambah banyak, kita jadi susah, kita akan lihat prosentasenya saja. Ya, kalau kita lihat investor lokal ini menguasai ya 82,85% dan investor asing 17,15%. Ya, kemudian terbesarnya adalah dari 82,85 ini terbesarnya adalah investor retail lokal. Ya, jadi paling banyak ini malah lokal ya. Dibanding setahun yang lalu ya lokal juga masih paling yang banyak terbanyak juga teman-teman. Jadi ini tidak ada distribusi teman-teman ya, atau tidak ada akumulasi. Kalau kita lihat sebenarnya ini ada pola ya, lebih detail lagi ya setiap bulannya. Ya, dari sini mereka mulai jual. Ya, jual artinya ini sedang akumulasi. Nah, mulai dari sini teman-teman ya. Ini dari mana nih? Februari, Januari, Desember, November, Oktober. Dari Oktober, dari Oktober ke Februari itu investor retail mulai membeli lagi saham ini ya. Jadi terlihat seolah-olah tidak bergerak, namun kalau kita lihat secara detail di pertengahannya ini ternyata pernah buang barang, kemudian ini mulai menyicil lagi untuk beli ya beberapa investor retail. Dan nanti kita lihat juga di sini juga mulai bertambah teman-teman ya. Jadi dari Oktober ini berkurang, ini tambah, berkurang, bertambah, bertambah. Oke, sekarang kita akan lihat yang terbesar kedua adalah corporate. Corporate ini juga rutin membeli, ya, rutin membeli juga. Yang buang barang adalah yang besar dana pensiun, ini mengurangi 1,62%, ya, namun ini hanya satu kali buang, ini kecil-kecil, ya, tadinya diem, tiba-tiba dia buang sekali besar. Nah, kalau buangnya langsung besar seperti ini, biasanya harganya ikut langsung drop, teman-teman ya. Tergantung yang nampung eh, sabar atau enggak ya. Kalau yang nampungnya sabar, harganya pasti akan turun di bawah. Tapi kalau yang nampung enggak sabar atau yang nampung malah HK, ya harganya mungkin di situ-situ aja atau naik sedikit. Ya, kemudian yang buang terbesar kedua adalah IB ya. Jadi ini adalah institusi bank, ini buangnya cukup besar dan ini rutin setiap bulan. Ya, ini rutin setiap bulan lagi sampai sekarang ini masih buang barang terus. Ya, kalau kita lihat oper-operannya ya sebenarnya kalau kesimpulannya aja teman-teman ya, kalau dibahas satu nggak bisa habis. Jadi kesimpulannya teman-teman ya, di sini ada yang buang barang, ada yang beli barang. Ya, namun oper-operannya ini adalah sama-sama uang besar. Ini ada foreign address yang menampung 1,27. Kemudian yang menampung lebih besar lagi adalah dana pensiun investor asing. Jadi ini uang besar semua ya, yang di uang besar itu yang dikendalikan oleh segelintir orang. Jadi keputusannya tuh cuma beberapa orang aja untuk membeli. Kalau investor retail kan keputusannya masing-masing individu ya, jadi sangat banyak sekali. Jadi nggak bisa kompak untuk hajar kanan atau hajar kiri yang menggerakkan harga. Tapi kalau lo ini juga insurance juga mulai ya, mulai naik nih ya, mulai beli.
ada uang besar yang lagi masuk. Nah, apakah ini akan tetap melanjutkan lagi di bulan Maret? Kita nggak ngerti. Nanti datanya baru kelihatan di bulan akhir Maret atau awal April ya. Jadi ada insurance yang dulunya tadi nggak punya apa-apa, sekarang mulai naik terus ya. Dana insurance itu kan pasti banyak ya. Setiap bulan kan mereka terima premi terus ya. Kemudian ada alokasi untuk diputar, diinvestasikan. Nah, itu kan dana akan masuk terus. Otomatis ini ada dana untuk hajar kanan terus gitu ya. Kira-kira seperti itu. Yang buang juga dana pensiun. Jadi sebenarnya cuma oper-operan aja dari uang besar ke uang besar ya. Jadi institusi besar ke institusi besar. Retailnya ya cenderung nggak bergerak kemana-mana. Namun kalau kita lihat beberapa bulan terakhir ini memang naik. Gitu teman-teman ya. Jadi ya boleh dibilang ini sedang apa ya? Kalau kalau kesimpulan gampangnya ini karena sedang minus ya berarti sedang diakumulasi gitu ya, namun kecil. Oke, kemudian yang berikutnya saat tanggal 1 Maret sampai 20 Maret ini sedang terjadi kalau kita lihat di grafiknya sedang small distribusi ya. Ya, kita lihat di sini ada broker yang dominan untuk membuang barang, kemudian ini mulai ada naik lagi. Ini tadi gap up ya. Dari turun tiba-tiba opennya gap up ke atas ya. Jadi ini sedang small distribution untuk bulan Maret. Nah, kemudian kita akan masuk terakhir di teknikalnya ya. Oke, kalau kita lihat di sini sebenarnya sedang polanya seperti ranging namun lebih ke arah downtrend ya karena ini selalu membentuk eh, lower high ya, selalu membentuk lower high dan membentuk lower low ya, selalu membentuk lower low. Nah, oke, jadi kemungkinan kalau lagi seperti ini ya dia mungkin bisa naik lagi karena ada sentimen ya teman-teman, ada sentimen laporan keuangan, namun kemungkinan dia bisa turun lagi ke 280 teman-teman ya. Jadi kira-kira seperti itu. Ini per hari lumayan besar 7,7 M per hari likuiditasnya. Oke, terakhir kita akan bahas risamnya teman-teman ya. Untuk fundamentalnya tadi kinerja jangka panjangnya naik, kinerja jangka pendeknya naik, valuasi murah, rutin bagi dividen, forecastnya tadi berdasarkan free cash flow teman-teman ya. 1,7% sisanya yang akan dibagikan. Kemudian seasonality ada potensi naik di bulan April meskipun hanya 50%. Bandarmologi tadi Feb ke Feb akumulasi kecil, namun kalau kita lihat dari 4 bulan terakhir itu sedang distribusi teman-teman ya. Namun kalau kita lihat penuh secara setahun masih terlihat akumulasi. Untuk 1 sampai 20 Maret ini terlihat distribusi tadi, kemudian teknikal ini sedang downtrend. Dan terakhir teman-teman ya, jadi analisa yang saya buat di video ini adalah analisa saya pribadi yang pastinya juga bisa salah. Silahkan teman-teman bijaksana dalam menggunakan informasi yang ada di video ini. Jadi ini bukan ajakan jual atau beli saham SMDR ya. Oke, sampai di sini dulu video analisa saham SMDR. Terima kasih dan kita akan berjumpa lagi di video yang berikutnya.